Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah masyarakat kelas menengah didominasi oleh generasi alfa hingga milenial. Ya, Glory, hal ini menunjukkan generasi muda berperan dalam menjaga laju perekonomian kelas menengah. Pemirsa, secara rinci BPS mencatat persentase masyarakat kelas menengah masih didominasi oleh generasi milenial dengan angka 24,6%. Kemudian disusul generasi Z sebanyak 24,12%, generasi Alpha sebanyak 12,77%, generasi Boomers 12,62%, dan Pre-Boomers sebanyak 1,12%. Hal ini berarti sepertiga masyarakat kelas menengah disokong oleh generasi Z dan generasi Alpha. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka masyarakat menuju kelas menengah atau aspiring middle class mengalami peningkatan sebab terdapat penurunan masyarakat kelas menengah. Ya, pemirsa, masyarakat kelas menengah kini berada dalam posisi paling rentan turun kelas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimana warga kelas menengah menghadapi ancaman tergerusnya kelas menengah? Kita bergabung langsung dengan rekan Nadia Soraya dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Ya, halo, selamat pagi, Nadia. Nadia, silakan dengan paparan Anda. Ya, selamat pagi Jason dan Glory. Menuju Indonesia Emas 2045, tentunya masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat. Salah satunya adalah menurunnya jumlah dan persentasi dari angka kelas menengah di tanah air yang tentunya memberikan kegelisahan tersendiri bagi masyarakat. Dari Bank Dunia sendiri mencatat untuk kelas menengah ini adalah menjadi penggerak utama perekonomian di Indonesia. Namun apa jadinya jika masyarakat kelas menengah ini justru turun kasta? Kita akan melihat dari pertama adalah ciri-ciri dan juga kategori dari kelas menengah yang ada di tanah air. Yang pertama adalah untuk masyarakat kelas menengah ini memiliki penghasilan di 2 hingga 9 juta rupiah per bulannya. Namun dari inflasi dan juga kebutuhan bahan pokok yang terus meningkat ini tentunya pasti bertolak belakang dengan pendapatan dari masyarakat kelas menengah yang justru stagnan di angka 2 hingga 9 juta rupiah maksud saya. Dan situasi saat ini justrunya sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang saat ini tercatat begitu, di mana ada di angka 57,33 atau 21,45% pada tahun 2019, dan angkanya ini justru di tahun 2024 menurun di 47 hingga 85% atau setara dengan 17,13%. Artinya ada 9,4 juta masyarakat Indonesia yang kelas menengah ini turun kasta dalam periode 2019 hingga 2024 maksud saya. Dari Presiden Joko Widodo juga menanggapi hal ini, ia mengatakan bahwa hal ini terjadi hampir di seluruh negara di saat pemicu utamanya adalah pandemi COVID-19. Namun sebenarnya apa penyebab utama dari terjadinya menurunnya angka dari kelas menengah ini? Kita melihat penyebab salah satunya adalah dari angka kelas menengah yang semakin anjlok adalah angka konsumsi rumah tangga yang menurun. Dari FEB UI mencatat di tahun 2018 ini angkanya ada di 41,9, namun angka konsumsi rumah tangga ini justru menurun di 2023 ada di angka 36,8%. Nah, hari ini justru berbanding terbalik dengan dari pengeluaran makan yang justru meningkat begitu. Di tahun 2018 ada di 38,6% dan di 2023 ada di 41,3%. Kita akan langsung menanyakan kepada masyarakat, salah satunya adalah warga Jakarta terkait hal tersebut. Bagaimana tanggapannya terkait dengan ada 9,4 juta masyarakat dari kelas bawah ini menurun ke kalangan kelas bawah, maksud saya dari tengah ke bawah begitu. Halo, selamat pagi Mas. Pagi. Oke, dengan Mas siapa? Haniel. Mas Haniel, ini tanggapannya seperti apa Mas terkait warga ini? Menurut Mas apakah siap untuk menghadapi ancaman tergerusnya kelas menengah? Ya dibilang siap nggak siap, kita mau nggak mau harus siap ya Mbak ya, menurut saya ya. Karena ya kita lihat semua sekarang kan serba naik ya, kebutuhan pokok naik gitu. Kita sedang kadang
Kalau dibilang gaji ya naik setahun sekali, kebutuhan pokok naiknya belum tentu setahun sekali, bisa jadi sewaktu-waktu gitu ya. Ya kita mau nggak mau ya kita siap nggak siap gitu. Harapannya Mas untuk pemerintah sendiri ke depannya seperti apa? Ya kalau dari saya sih mungkin lebih ke menjaga harga pangan ya, harga bahan pokok kayak gitu ya. Jadi nggak yang setiap tiba-tiba naik tinggi melejit gitu kan. Ya itu sih harapan saya ya, sebanding dengan penghasilan begitu ya. Terima kasih banyak Mas Daniel atas tanggapannya. Itu tadi tanggapan dari warga Jakarta. Untuk sementara kembali ke Glory dan juga Jason di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.